Bab 826 Suara Nyanyian Yuchi. Walau waktu di benua Asmodes, Devan sudah mengisi tenaga Yuchi sekali. Tapi waktu itu, keduanya tak berhubungan apapun, itu cuma dengan dorongan tubuh, namun saat ini beda. Sehabis mengalami banyak hal bersama, mereka punya ikatan emosi. Rasanya sudah beda waktu berhubungan. Devan sekarang mau menikmati Dewi ini, apalagi sebelumnya Yuchi dipaksa. Dia sama sekali tak bekerja sama. Dan sekarang, dia melakukannya dengan kemauannya walau punya sedikit pengalaman. Tapi dia masih gugup dan tak tegang. Devan pun mendapat pengalaman yang luar biasa. Devan sadar akan suatu masalah. Kalau dia dekat dengan wanita setingkat Dewi, dia masih sadar selama perubahan Kirin. Lagi pula, Yuchi itu Master Overload Kosmik, dampaknya sama seperti Nugua. Mereka cuma berduaan sepanjang hari. Keesokan harinya, Yuchi merasa penuh energi, seperti baterai yang terisi penuh. Pria apa dia itu? Kak Yuchi, suara bernyanyimu terdengar indah sekali. Sanshi menghampiri dengan tertawa. Nyanyi. Kapan aku nyanyi? Yuchi agak kebingungan. Tidak nyanyi. Bukannya kamu nyanyi terus semalaman? Sanshi mengedipkan satu matanya pada Yuchi. Yuchi langsung paham apa maksud Sanshi. Mukanya pun langsung merah karena malu. Sebenarnya dia tak mau membuat suara, namun dia tak tahan. Walau dia sudah memakai energi magis untuk menyelimuti dirinya, namun Sanshi yang lain itu orang-orang yang kuat, jadi tak mungkin menyembunyikan semuanya. Jadi, banyak yang mendengarnya. Benar-benar memalukan. Baiklah, jangan menggoda Yuchi terus, nanti malam kamu yang menyanyi. Waktu Devan menyaksikan Yuchi yang digoda, dia berkata pada Sanshi. Baiklah. Ternyata, Sanshi langsung setuju. Devan sudah tak tahan. Wanita, kamu tak bisa sopan, ya? Ucap Devan. Aku paham, nanti waktu kamu melakukannya, aku akan melawan sedikit. Sanshi tertawa. Jelas, walau Sanshi menguasai aturan es, dia itu cukup liar. Dan justru Dewi Xinhe yang menguasai aturan api itu cukup pendiam dan tenang, bagai gunung es yang indah. Kontras mereka sungguh berbeda. Sanshi, kamu itu menguasai atusan es, tapi kenapa kamu ganas sekali, sedangkan kakakmu yang menguasai hukum api sangat tenang? Devan menanyakan dengan rasa penasaran. Tuan, Kak Xinhe sudah cukup panas, kamu masih mau sifatnya jadi panas? Kalau terbakar kamu bisa tahan, ucap Sanshi sambil menunjukkan senyum jahil. Devan pun tak bisa berkata-kata. Ternyata Dewi yang nampak anggun ini wanita yang ganas, gaya bicaranya pun ganas. Oh, iya, Tuan, aku barusan bilang, kakakku itu pendiam, dia tak akan jadi yang memulai, jadi tolong jangan abaikan dia, ucap Sanshi dengan muka serius. Sebenarnya, bukan salah Sanshi yang sangat aktif. Apalagi, Devan punya banyak sekali wanita. Dan mereka semua hebat. Kalau tak mulai duluan, kemungkinan tak akan dapat bagian. Dia cukup baik. Namun kakaknya, Xinhe, kalau Devan tidak menghampirinya, dia tak akan datang pada Devan. Baiklah, ucap Devan lalu pergi. Tuan, kamu mau kemana? Sanshi teriak di belakang. Mencari kakakmu. Kamu memintaku untuk tak mengabaikannya, kan? Kenapa, mau ikut? Devan membalikkan badannya dan menunjukkan senyum jahil. Memang boleh. Sanshi tetap biasa. Tapi, kamu baru saja melakukannya semalaman, apa tak apa? Sanshi kelihatan tak yakin. Devan langsung menghampirinya dan memeluk pinggang ramping Sanshi. Menaktakan, tentu boleh, kamu mau coba. Kemudian, 2 hari kemudian, dia menikmati 3 dewa wanita agung. Devan pun merasa seakan hidupnya sudah sempurna, apalagi dari 2 wanita itu, satunya es dan yang satu lagi api. Sungguh pengalaman yang hebat.
Devan tak memfavoritkan salah satu setelah bersama Shinhe dan Sanshi dia ke tempat Nugua. Putra, kamu sudah melakukannya selama 3 hari, kamu tak apa. Nugua merasakan lengan kuat memeluknya dan mengatakan dengan lembut. Orang yang tak yakin padaku masih tidur sekarang. Devan pun mulai melakukannya dengan Nugua. Hari kelima, Devan keluar dari kamar Nugua. Dia agak lelah. Lagi pula, dia melakukannya dengan Dewi tak ada bedanya dengan wanita biasa. Efeknya cukup besar, namun Devan tak berhenti. Lalu dia bertemu dengan kedua kakaknya. Dia tentu tak lupa pada kakak seniornya soal ini. Junior, kukira kamu lupa dengan kakakmu. Batari mengatakan dengan cemberut. Mana mungkin. Devan melihat Batari yang cantik, dia pun menekan ludahnya. Apalagi, dia belum melakukannya dengan Batari, konon Batari ini punya tubuh tungku kuno. Walau dia tahu yang disebut tubuh tungku kuno, namun dia belum pernah merasakannya. Dia penasaran, apa hebatnya tubuh tungku kuno itu. Kaisar pembunuh sangat memujinya. Keesokan harinya, Devan pun merasakan apa itu tubuh tungku kuno. Waktu mereka melakukannya, badan dan energi murni mereka langsung meningkat. Kecepatan larinya lebih cepat dari biasanya. Ini bagus untuk mempersingkat waktu latihan. Sehabis Devan keluar dari ruang Batari, dia merasa segar. Pelatihannya terasa selangkah lebih tinggi. Memang hebat tubuh tungku kuno. Devan jadi dapat banyak keuntungan. Sebanding dengan memurnikan 1/10 tetes darah peninggalan orang tuanya. Itu berarti, dia cukup bersama Batari Utnuk 10 malam. Sama seperti memurnikan 1 tetes sari darah. Darah peninggalan orang tua Devan berjumlah 9.999 tetes. Kelihatan banyak, tapi darah itu benar-benar berharga. Tiap tetesnya tak ternilai. Batari punya dampak yang lebih kecil dari 1 tetes darah. Pantas Kaisar Pembunuh sangat memuja tubuh tungku kuno. Devan seketika ingat, Kaisar Pembunuh juga punya tubuh tungku kuno. Kalau dia melakukannya dengan Kaisar Pembunuh. Namun, sekarang ini tak mungkin terjadi. Lagi pula, Kaisar Pembunuh belum mendapatkan badannya. Dan, kalau dia tak bisa membantu Kaisar Pembunuh balas dendam, memang pantas dia merasakan tubuh tungku kuno Kaisar Pembunuh. Belakangan, dia ini cukup santai. Dia sudah siap menyelesaikan urusan yang belum selesai ke penguasa planet lain, mengambil emas hijau Kaisar. Putri Kagita punya masalah di planet Kagita, jadi dia kembali planet Kagita. Namun saat ini, Devan sudah tahu letak emas hijau Kaisar, dia tak perlu Putri Kagita. Devan pun ke tempat penguasa planet Kricika. Kalau mau ke penguasa planet lain, dia perlu ke penguasa planet Kricika. Lagi pula, cuma dia yang punya portal ke penguasa planet horoskop lain. Tetapi, penguasa planet Kricika kelihatannya tak ada di planet Heteran. Bersambung. Bab 827 Aku kagum pada Tuan. Penguasa planet Jauza dan penguasa planet Kalupus tak ada. Tuan, apa mau bertemu dengan Nona Kricika? Pelayan menanyai Devan waktu melihatnya. Dia kemana? Tanya Devan. Nona Kricika memintaku untuk memberitahumu, dia pergi untuk mendapat yang Tuan mau. Pelayan itu menjawab. Devan merasa tenang waktu mendengarnya. Walau penguasa planet Kricika tak terlalu pintar mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata, dia tak keberatan. Tapi waktu melihat planet Heteran diserang, dia bersumpah untuk melindungi dengan sekuat tenaga, dan saat ini dia mau membantunya mendapat emas hijau Kaisar. Dia ternyata penuh kasih. Oh, iya, Nona Eva dan Paman Galak itu juga pergi. Pelayan itu melanjutkan. Baik, lanjutkan. Devan menganggukkan kepalanya karena ada yang membantunya, jadi energinya cukup terhemat. Selanjutnya apa? Tentu saja melanjutkan kegiatannya sebelumnya.
Tapi dia mau kemana? Guru. Mendadak, terdengar suara yang cukup keras. Orang itu Virago. Dia pun ikut bangkit karena hukum waktu. Kenapa, murid? Devan memandang Virago. Guru, aku mau melawanmu. Virago langsung mengatakannya. Dia cuma ingat sampai dia terbunuh, setelahnya dia tak tahu apa-apa. Orang klannya memberitahu yang terjadi, barulah dia tahu. Tapi, dia sadar dalam hati. Dia itu masih sangat lemah. Jadi dia harus bertarung dengan gurunya. Lagi pula, pertarungan jenis apapun bisa meningkatkan kekuatannya. Dia bertemu Virago yang sangat bersemangat. Kebetulan sekali, ya, wanita ini beda dengan yang lain. Dia merasa agak terbakar. Waktu Devan bersamanya, seringkali keadaan berbalik. Tapi Devan dan Virago tak jadi bertarung. Sebab ada yang menghampiri mereka. Dia itu wanita yang benar-benar cantik. Kelihatan dewasa dan mempesona. Kelihatannya Devan pernah bertemu dengannya. Kamu siapa? Devan melihat ke arah Cerina. Aku Cerina, dari klan tak bernama Cerina menjawab. Manu apa kamu? Tanya Devan. Cerina mengatakan, aku sangat kagum pada Tuan Amort, aku mau membuat Tuan Amort senang. Devan menelan ludahnya waktu mendengarnya. Dia pun mengatakan, wanita sekarang itu suka terus terang, ya. Tuan, ini bukan terus terang tiap harinya, ada ribuan wanita yang mau memenangkan hatimu. Pelayan itu tertawa waktu mendengarnya. Hah, Devan kaget. Ribuan wanita mau ketemu dengannya karena kagum padanya. Dia seterkenal itu. Nam Tuan Sekarnak tak cuma terkenal di galaksi Seterna tapi juga ratusan galaksi lain di sekitar. Semua orang tahu. Pelayan itu mengatakan dengan ekspresi kagum. Benar, pertarungan di planet Heteran menarik banyak perhatian. Mereka pikir klan Heteran pasti musnah. Tapi malah klan Rezan yang musnah. Seluruh galaksi pun dihancurkan. Di semesta, kadang terjadi perang. Tapi jarang sekali sampai satu galaksi hancur terlebih. Menghancurkan satu galaksi itu cuma bisa dilakukan oleh Master Kosmik Puncak. Yang menyelamatkan klan Heteran itu Devan, itulah sebabnya Devan jadi terkenal ke seluruh galaksi. Banyak orang yang mau memenangkan hatinya. Lalu, kenapa aku cuma bertemu dengan dia? Devan menanyakan dengan penasaran. Pelayan itu mengatakan, karena Nona tadi bilang, semua yang mau menemuimu harus melewati pengawasannya dan kalaupun mereka bertemu denganmu, mereka tak bebas. Kakak memang baik sekali, Devan pun tak tahu harus bilang apa. Sepertinya begitu. Belakangan ini dia memang sibuk. Berjuang dan melewati berbagai hal untuk bersenang-senang. Devan melihat wanita di hadapannya. Kelihatannya aku pernah melihatmu. Devan menanyakan dengan matanya yang dia sipitkan. Benar, Tuan, kita pernah bertemu sebelumnya. Waktu itu, aku menyerahkan diri pada Tuan, tapi Tuan menolakku. Cerina menahan emosinya. Devan mengusap kepala. Dia menolak wanita yang kelihatan dewasa ini. Kelihatnya tak seperti dia. Jadi, kamu percaya aku tak akan menolakmu sekarang? Ucap Devan sambil menunjukkan senyum jahat. Aku tak yakin, tapi aku tak akan menyerah. Kalau Tuan menolakku, aku nanti akan kembali lagi. Kalau ditolak lagi, aku akan terus kembali sampai Tuan menerimaku, ucap Cerina dengan tegas. Baiklah, kalau gitu tinggallah dan jadi pelayanku. Devan memikirkannya sebentar dan mengatakan. Aku tidak mau, ucap Cerina. Oh, bukankah kamu kagum padaku? Kenapa tidak mau? Devan mengerutkan dahinya. Sebab aku mau jadi pasanganmu, bukan pelayan. Aku kagum pada Tuan, aku menginginkan Tuan. Ucap Cerina. Kamu sudah dengar banyak yang kagum padaku, kenapa aku harus memilihmu? Devan main-main dengannya. Wanita itu cukup menarik. Cerina, aku sudah bekerja keras dan belajar dengan giat soal ilmu seks. Asal Tuan memberi kau kesempatan, aku pasti bisa memuaskanmu.
Dia sudah mengatakannya. Apalagi. Tapi, Devan merasa, wanita ini tak cuma mau memenangkan hatinya. Sebab, sejak bertemu dengannya, dia terus menunduk. Dan tidak menatapnya. Jelas Sherina tak berani melihat ke arah Devan. Dia khawatir Devan akan lihat kebencian di wajahnya. Saat ini saja, dia harus menahan kebencian dalam hatinya. Namun Devan itu sangat kuat. Sherina khawatir Devan akan tahu. Kalau Devan tahu dia benci padanya, semua rencananya akan gagal. Kamu terus bilang kamu kagum padaku, tapi kamu tak menatapku. Devan langsung menanyakannya. Sherina, bayangkan dia jadi orang yang paling kamu sayang. Sherina pun mendongak. Lalu, Devan memandang mata Sherina. Matanya indah sekali. Bagai lubang hitam yang menarik Devan. Matanya penuh dengan cinta. Dia ini wanita yang kagum padanya. Perlu bilang apa lagi? Devan langsung menghampiri Sherina, dia ulurkan tangannya dan memeluk wanita itu. Sherina merasa mau menolak, tapi dia langsung sadar. Dia membiarkan Devan memeluknya. Sherina, ingatlah tujuanmu ke sini, ini demi membalas dendam putramu. Sherina menahan emosinya. Jantung Sherina berdetak dengan cepat. Padahal Devan Tiu musuhnya. Namun dia juga pria. Pria kuat dan tampan. Dia jauh lebih jantan dari suaminya dulu, Kaisar Kaljaka. Bersambung.